Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Apa kabar semua? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tan. Para pemirsa dan sahabat beriman, sering sekali kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan pada diri kita sendiri ataupun di lingkungan kita, di tempat kerja kita maupun di keluarga kita. Biasanya kalau bangun pagi itu sering mengalami kesemutan ya, kesemutan di tangan, kadang-kadang juga kesemutan di kaki, kalau lama duduk, berdiri, kesemutan. Nah, di video kali ini nanti kami akan mencoba bertanya kepada guru kita semua, Pak Ustadz Danu, mengenai satu hal yang umum sekali terjadi ini Pak Ustadz, mengenai kesemutan. Kesemutan itu bisa di tangan, bisa bahkan saya punya seorang teman nih Pak Ustadz, pernah dia mengalami kesemutan tuh di daerah kepala Pak Ustadz. Kita juga agak ngeri-ngeri sedap tuh kok kesemutannya di daerah kepala ya. Nah, sebenarnya kesemutan itu yang katanya ya, kata teman-teman itu juga entah kolesterol seperti itu Pak Ustadz. Katanya banyak makan jeroan, banyak makan jeroan, sate gitu. Sebenarnya kesemutan itu sendiri penyebabnya kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasan nih kami Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya memang menurut catatan itu kolesterol itu termasuk apa namanya, ibunya penyakit lah. Ya termasuk lah ibunya penyakit yang menjadikan sakit berbagai macam penyakit itu kolesterol menurut yang meneliti ya, kalau saya nggak tahu, tapi memang bisa aja. Nah, kolesterol itu bisa aja seperti tadi kesemutan di jari-jari tangan, kebas-kebas seperti itu bisa. Kemudian di kaki, jari kaki, kemudian yang naik sepeda motor itu agak lama dikit itu kebas, kebas itu. Betul. Itu bisa aja itu kolesterol. Kalau cek di lab itu kolesterol, ya insya Allah itu betul kolesterol ya. Nah, bagi yang kayak kesemutan di kepala, saya tidak tahu persis itu ya, karena kalau kesemutan di kepala itu kan kamu tadi cerita juga nggak lengkap menurut saya ya, Tung ya. Nggak lengkap karena apa, kamu tanya apa, cerita apa, kemudian datanya bagaimana, kan menurut saya nggak lengkap. Jadi tidak bisa dikategorikan itu kolesterol. Saya nggak bisa cerita, tapi kalau relatif yang kesemutan di jari-jari tangan itu bisa aja itu mengacu pada kolesterol yang tinggi. Kemudian juga pada leher katanya agak kaku itu bisa, jari-jari kaki kemudian agak dingin itu bisa. Tapi lebih bagusnya lagi kalau itu ada tes lab istilahnya, sehingga itu mengacu pada ini kolesterol benar atau hanya sekedar ada sesuatu memang ya. Jadi umpamanya pada waktu di tes lab itu kolesterol, jarinya semutan, kemudian tes lab dia kolesterol, ya itu memang betul kolesterol, tes darahnya. Tetapi yang bikin kesemutan ini walau a'lam ya, nggak ngerti pemicu awalnya, itu, karena saya menangani banyak juga pasien itu yang tangannya kesemutan pada waktu tes lab normal. Oh, bukan kolesterol. Bukan kolesterol, tapi saya bingung dia. Dokternya juga, karena dokter itu mengandalkan apa bunyi lab tidak ada kolesterolnya, nggak dikasih obat kolesterol otomatis. Nah, di sini tetap hampir sama, hampir mirip. Yang satu tangan kesemutan
tes labnya kolesterol, yang satu tangannya kesemutan, tes labnya tidak kolesterol. Nah, yang kolesterol bisa. Nah, ini yang kolesterol khususnya. Yang kolesterol itu biasanya orang yang terkena adalah orang yang biasanya hatinya kaku, eyel-eyelan, senengannya eyel-eyelan. Jadi diskusi itu selalu eyel-eyelan lah istilahnya. Dan ada rasa yakin benar di dirinya, kayak mau menang sendiri gitu ya, bisa menang sendiri, merasa benar, kemudian eyel-eyelan setiap kali ngobrol dengan orang itu relatif eyel-eyelan. Kemudian ada juga prinsip, kalau udah punya prinsip kaku, dia nggak mau diberi masukan oleh orang lain. Nah, tidak mau diberi masukan oleh orang lain, inilah yang sebenarnya menjadi prinsip utama rusaknya salah satu organ, sehingga terdeteksi oleh lab itu kolesterolnya naik. Jadi kalau orang yang kaku, jadi kalau punya prinsip itu kaku, agak lebih sulit menerima masukan orang lain, nah itu relatif kolesterol. Wah, kayaknya saya itu Pak Ustaz. Relatif kolesterol, relatif ya, dan itu tidak menjadikan tangannya harus kesemutan dulu baru kolesterol, tidak harus. Jadi kondisi biasa pun nggak kesemutan, kalau dites darah kolesterol. Seperti itu. Tanpa ada tanda-tanda fisik gitu Pak Ustaz ya? Iya, biasanya tidak ada tanda-tanda fisik. Cuma kalau pas lagi seseorang itu ambruk, sakit kan biasanya baru tes darah nih. Minum ini nggak sembuh, minum ini nggak sembuh. Nah, baru tes darah. Kalau dokter kan analisa awal kan pasti dari situ, tes darah kan gitu ya. Kemudian dianalisa. Kalau muncul kolesterol ini, dokter akan ngasih obat itu. Nah, ngasih obat itu memang hanya sekedar kolesterolnya dilawan oleh obat itu. Jadi bukan organ yang rusak disembuhkan oleh obat itu, enggak. Oh, jadi obat hanya meredam kolesterol. Iya. Organ yang rusak tetap rusak. Tetap rusak. Astagfirullah. Tetap rusak itu. Jadi tidak bisa kalau momennya dia kena kolesterol, momennya ya organ rusak dia mengeluarkan kolesterol lebih sedikit, dia rusak. Nah, kolesterol ini kan nggak bisa diapa-apain, dia akan berjalan aja di darah. Kalau rusak di titik itu seperti kayak begini, kita punya sirkulasi kolam renang nih, ya. Kan ada pompa, ada kolam renangnya, ada overflow, ya, berputar terus, ya, air, berputar, ya. Nah, itu kolesterol itu ibaratnya warna di kolam renang itu kan jernih, kasih aja warna merah. Ya, dia terus kolesterol merah terus berputar gitu. Nah, merah terus berputar sebenarnya. Oh. Nah, nanti obat dokter itu yang menetralkan warna merah. Nah, warna merahnya hilang. Baru perputaran darah itu normal. Tapi nanti suatu ketika dia akan kumat lagi. Oh, berarti warna merah itu sembunyi di titik-titik di darah-darah gitu Pak Ustaz. Ya, kayak kolam renang itu tadi ada flow-nya, ada alirannya seperti itu. Nah, kolesterol kalau kena obat ya itu seperti warna merah tadi itu dinetralkan dengan obatnya. Jadi organnya masih. Nah, organ ini sulit untuk disembuhkan karena organ yang rusak. Nah, di dalam Islam ada nasihat-nasihat baik, yaitu jangan kaku hati, jangan keras hati, sikapnya nggak boleh keras dan sebagainya. Itu memang sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala. Pamannya salah satu ayatnya, fabi rahmati minallah lintalahum walakun tafadol qalidal qalbi lang fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri dan sebagainya. Itu ini diceritakan, maka dengan rahmat Allah lemah lembutlah kamu kepada mereka. Berarti lemah lembut itu ya tutur kata, ya perilaku. Jika engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauh darimu. Jadi secara fisik
sikap keras dan kasar hati kita itu akan menjadi orang lain tuh tidak mau dekat sebenarnya. Nah, ayat ini bisa mengacu pada prinsip yang tadi. Kolesterol itu insya Allah ya dari itu, sikapnya keras, hatinya kasar, itu seperti itu. Ya ini yang menjadikan orang itu kolesterol, termasuk nanti asam urat. Nah ini kita bahas di kolesterol. Nah kolesterol inilah kalau ingin sembuh beneran ya dia harus merubah sifatnya, yang kaku, yang arogan, umpamanya, yang egois, yang kasar, itu bersikaplah lemah lembut seperti yang Allah tuntunkan dalam ayat tersebut, sehingga orang itu akan kembali ke jalan Allah, kemudian tahu kalau dia salah, dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Keras dia ganti dengan kelemah lembutan, kasar dia ganti dengan baik, dan sebagainya. Terhadap siapapun dalam kondisi terhadap siapapun. Jadi ini bisa dipergunakan, ini ayat untuk dakwah bisa, ayat untuk sehari-hari juga bisa. Walaupun tidak dakwah, tapi kalau kita ngobrolnya baik, kemudian kita dengan teman ya baik, dengan orang baru pun baik. Nah, itulah anjuran Allah. Nah, pada saat kita itu mengerjakan, bicara kita itu lemah lembut, kemudian sikap kita itu halus, tidak kasar, kemudian hati kita lembut, tidak kasar, tidak keras, insya Allah orang itu akan dekat kepada kita. Dekat kepada kita. Walaupun umpamanya ada orang yang dia itu agamanya jago tapi keras, kasar, dan orang nggak mau. Hanya orang-orang yang satu prinsip, satu habit dengan dia, nah itu baru kelihatan sama-sama kasar, sama-sama kasar. Ya, yang lemah lembut nggak akan mau yang seperti itu. Nah, yang kasar ini nanti penyakitnya ya begitu-begitu. Ada yang stroke, ada yang jantung koroner, ada yang gula darahnya tinggi, ya begitu-begitu itu sebenarnya. Nah, bagi kita yang memang cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita ngikutin cara-cara Rasul, yaitu lemah lembut, bersikap kita itu tidak keras, hati kita tidak kasar, seperti itu dilakukan di mana saja, baik di rumah tangga, dengan istri, dengan suami, dengan anak belajar, kemudian dengan orang tua, apalagi relatif kita itu nurut. Kalau mamanya kita sebagai ibu rumah tangga, dilihat suaminya baik, ya nurut lah, kan gitu ya. Nah, bagi bapak-bapak atau kita sebagai imam, ya kita lihat mamanya istri kita itu baik, ya hormatlah. Kalau istri kita kurang baik, nasihati. Kalau kurang baiknya itu lebih kenceng, ya kalau nasihati agak lebih keras dikit, tapi niatnya karena Allah, bukan keras karena nafsu. Karena banyak orang tidak tahu keras karena Allah sama keras sama nafsu itu beda. Kalau keras karena nafsu, biasanya dia ingin orang itu ngikutin dia. Tapi kalau keras karena Allah Ta'ala, ini bagi suami istri ya, karena kalau ke orang lain nggak bisa keras itu. Iya. Bagi istri yang harus dikerasin, karena dia tahu besok ini saya sebagai imam itu bertanggung jawab di akhiratnya untuk istri saya. Sehingga ada keras, tahu bahwa ini saya harus keras dengan istri saya, kalau enggak saya akan ditanyain besok oleh Allah Ta'ala di akhirat. Nah, itulah keras kepada istri karena Allah. Dan itu tidak menjadi penyakit, insya Allah. Nah, insya Allah enggak. Dan kalau momennya masih belum, dia serahin sama Allah Ta'ala. Kalau momennya belum, kemudian masih ngeyel, dia marah, nah itu kerasnya nafsu, bukan keras karena Allah. Jadi banyak orang muslim yang tidak paham di titik-titik itu. Saya kan baik, menyuruh dia sholat, tetapi dia nggak mau, ya marahlah saya. Nah, ya marah itu yang tidak boleh. Menyuruh sholat boleh. Kan gitu. Makanya jangan memaksa. Di dalam agama Islam itu ya seperti itu. Itu untuk dakwah, itu untuk orang kafir ayat itu, untuk orang non muslim. Iya, sama seperti untuk orang muslim pun memang tidak boleh memaksa. Karena intinya dalam berdakwah itu adalah Allah yang memberikan hidayah. Bukan kita yang memberikan hidayah. Kita hanya memberikan aja pelajaran kepada mereka. Mereka nerima, alhamdulillah. Nggak menerima, ya alhamdulillah, gitu aja. Tidak perlu kita itu merasa bahwa
saya berdosa kalau enggak ada. Allah sudah menulis dalam Quran. Rasul pun tidak usah bersedih hati jika mereka itu tidak menyembah kepada Allah, kan begitu kata Allah Ta'ala. Jadi tidak bertanggung jawab Rasulullah. Makanya kita juga sama, cuma kalau dengan istri, nah ini kita terikat sebenarnya. Beda dengan kita itu dakwah di luar, kita terikat karena apa? Kita sebagai imam yaitu mengikat istri kita itu yang besok akan kita bertanggung jawab di yaumul hisab. Jadi nanti akan ditanyain, istrinya ditanyain sama Allah Ta'ala, kenapa kamu enggak dikasih tahu sama suamiku gitu. Terus suaminya juga nyaut, dikasih tahu nggak mau dengar gitu nanti. Ya, kan nggak mungkin itu iya. ya Pak Ustadz ya. Atau sama seperti kamu, kenapa kamu ngelakuin itu? Ya saya nggak mau dikasih tahu sama suamiku. Loh, kenapa? Habis suamiku sering marah sama aku, kan gitu juga, sama aja sebenarnya semuanya. Makanya harus hati-hati di dalam dakwah, di dalam keluarga. Itu kesulitan, sangat kesulitan sekali. Tetapi kalau di dalam keluarga ini insya Allah di hadapan Allah Ta'ala mampu, ya semuanya di sekitarnya selesai. Kalau saya mendengar tadi penjelasan Pak Ustadz, berarti potensi terbesar penyebab munculnya penyakit itu dari lingkungan keluarga kecil itu sebenarnya Pak Ustadz. Ya, kalau tidak mau mengendalikan nafsu seperti itu ya Pak Ustadz ya? Iya. Jadi harus memaksa isi, harus ini, memaksa anak harus seperti ini, memaksa orang tua juga harus seperti ini. Enggak, salah, ma orang tua lupa. Salah Pak, salah Ma, ini. Nah, kan salah itu. Ya akhir itu memicu kolesterol itu akan muncul karena organ di titik tertentu di hati itu rusak organ itu, dan itu nggak bisa diperbaiki kecuali dia tobat kepada Allah Ta'ala, karena yang punya hati itu Allah. Oke, Ustaz, tertarik dengan lemah lembut dan tidak keras hati. Ini hubungan antara orang tua dengan anak nih Ustaz, karena ada penggemar kita yang selalu minta titip pertanyaan nih Ustaz nih. Dia memang kaku nih, dia mengakui sendiri nih, seorang bapak nih kaku nih, ngakuin sendiri. Namun sekarang sudah mulai lembut hatinya karena sering dapat nasihat dari Ustadz melalui YouTube-nya. Persoalannya adalah anaknya ini kalau dinasehatin malah galakan anaknya. Nah, bagaimana sifat saya yang sudah mulai lemah lembut tiba-tiba terpacu lagi untuk emosi. Nah, akhirnya dia berusaha untuk mengalah. Nah, sifat mengalah di sini apakah nanti dia kena dosanya atau gimana, Ustaz? Iya. Sebenarnya ini yang sampai saat ini belum terpecahkan oleh saudara-saudara muslim. Oleh guru-guru kita itu belum terpecahkan. Sebenarnya anak yang melawan tadi insya Allah itu kan dari genetik orang tuanya. Dulu orang tuanya keras kan gitu. Akhirnya oleh Allah Ta'ala diuji. Makanya anak ujian bagi imam, istri ujian bagi imam, harta ujian bagi semuanya dalam keluarga. Itu sudah diceritakan di dalam Quran. Makanya ujian ini harus dicari. Kalau anaknya lebih angker daripada ayahnya umpamanya, itu dicari dari mana. Nah, kalau memang itu dari sifat ayahnya atau dari sifat ibunya, dilihat kok berani kayak gini, kayaknya saya deh, umpamanya bapaknya nih, oh ini saya kayaknya dulu saya nggak ada yang saya takutin, keras, ngawur, omongan kacau dan sebagainya. Nah, di titik itulah hidayah Allah itu diberikan kepada orang tuanya, sehingga punya ilmu bahwa oh berarti kalau anak saya seperti ini, berarti ini genetik, bukan kesurupan jin yang akhirnya dibaca-bacain agar anak itu takluk, bukan itu. Banyak pergi ke orang pintar supaya anaknya nurut. Supaya anaknya nurut, bukan itu. Itu bukan ujian untuk orang tuanya, malah jadi masalah berikutnya. Ya kalau yang dibaca-bacain itu benar, yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau salah itu kan musyrik nanti. Dan musyrik itu dipertanggungjawabkan nanti sampai di yaumul hisab. Nggak boleh main-main.
Ya, nggak boleh main-main. Jadi harus berpikir bahwa anak yang keras tadi berarti dari genetik orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya sudah paham, orang tuanya fokuslah setiap sholat, mohon ampun, siap tahajud, mohon ampun, terus menerus. Makanya ajaran dari Allah Ta'ala, wabil asarihum yastaghfirun, itu benar. Dan di penghujung malam mereka selalu memohon ampun. Memohon ampun itu nggak cuma untuk diri kita sendiri. Kita mencetak anak kita mirip perilaku jelek kita, itu pun kita harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Memohon ampunan. Iya, jadi mamanya Haji J, anak saya, ya tahu Haji J itu kurang ajar. Tahu nih, kok kayaknya sifat saya tiap malam hanya cuma mohon ampun. Ya Allah, anakku yang bernama Jainuddin ini, jika dia keras kepala melawan orang tua, jika itu dari sifat-sifat saya sejak akil balik saya hingga saat ini, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu sebenarnya, itu mohonkan ampunan terus-menerus. Nanti yang menjadikan anak menjadi baik itu ya dari permohonan ampun orang tuanya ini kepada Allah Ta'ala. Sehingga genetik tidak baik ini dirubah. Oh, bisa seperti itu Pak Ustadz? Ya wallahu alam. Karena selama ini saya mengajarkan orang-orang seperti itu, ya anaknya berubah. Insya Allah seperti itu. Nah, doa tadi kalau kita misalkan ke istri, ya Allah ampunilah saya karena istri saya karena saya kurang gimana tuh? Membimbing itu bisa juga Ustaz? Sebenarnya kalau istri bapak-bapak, saya nggak tahu bapak-bapak. Ya istilahnya berani sama suami dan lain-lain. Sebenarnya kalau ini kan serius nih ya Ci ya. Beraninya itu pada saat awal menikah, sebelum menikah, atau setelah menikah. Karena ini beda-beda titiknya. Kalau berani dia sebelum menikah, berarti dari genetik orang tuanya. Oh. Tapi setelah menikah dilihat dulunya baik, tapi kok akhirnya lu kok lama-lama kok tambah berani nih, gitu. Nah, beraninya si istri kepada laki-laki mah banyak, karena nggak taunya suami memanjakan istrinya. Suami disuruh istri nurut, akhirnya istri kan berani melawan. Ini kan berani, besar kepala akhirnya. Nah, ini kesalahan siapa? Istrinya ya salah, suaminya juga salah, karena tidak mendidik dengan memanjakan istrinya. Saya anggap memanjakan ya, memanjakan istrinya. Inilah sebenarnya ujiannya itu malah ditabrak, membuat ujian baru. Seperti itu. Makanya imam itu tetap harus jadi imam. Kalau istrinya salah, ya ditegur baik-baik. Kalau ngelunjak, ya dinasehatin, nggak boleh kamu gini, seperti itu. Nah, di sini bukan karena si suami kurang dalam memberi pelajaran, tapi ada step-step tertentu yang memang suami salah di titik-titik itu. Ya, kalau global sih iya, tetapi salahnya ini kalau memang mau diperbaiki, ya diperbaiki. Di luar si suami itu memperbaiki sifatnya yang terlalu lemah terhadap istri, di luar itu lagi yang kedua adalah ya memberikan pengertian pada istri apa yang salah di istri. Istri mamanya tugasnya ngelahirin, tapi dia nolak, aku nggak mau ngelahirin kan. Kamu aja ngelahirin. Maksudnya itu kan tugas ya Ci ya. Masa nggak mau ngelahirin kan gitu ya. Nah itu kan salah menurut nasnya, istilahnya sebagai seorang istri. Sudah kodrat itu. Iya, sudah kodratnya, maksud saya kok nasnya sih. Sudah kodratnya sebagai seorang istri itu seperti itu. Mamanya diminta tolong suaminya bikin kopi. Kalau suaminya itu kerja, istri hanya di rumah, ya pekerjaan rumah itu istri yang kerjakan. Nah, suami itu kalau mamanya si istri itu lagi sibuk lah, itu membantu namanya. Itu ciri Rasul seperti itu. Bukan kerjaan istri diganti suaminya. Lah ini suaminya kelewatan masalahnya. Nah, ada kesalahan suami pada Allah Ta'ala, ada juga kesalahan istri pada Allah dan juga pada suami. Double jadinya. Gitu Ci. Jadi yang seperti itu boleh didoakan, tetapi juga harus ditegur. Karena kalau nggak ditegur, nggak ngerti salahnya istri di mana Ci. Paham ya? Nah, kalau sampai seperti itu, si suami tidak punya lah, insya Allah nggak punya lah kolesterol.
Nah, yang kolesterol bisa aja si istrinya. Karena ngeyel, bisa aja kolesterol akhirnya apa? Punya penyakit jantung, semutan. Kan macam-macam nih akhirnya apa? Nggak sebelum kesemutan atau penyakit jantung, badan mulai melar. Kan gitu, gemuk maksudnya, Ji. Karena apa? Nggak banyak gerak. Kan gitu ya. Banyak makan, Nggak banyak gerak. Iya, kalau mamanya saya nggak banyak gerak, ya saya makan sayur aja, nasinya dikit kan gitu. Sayurnya ya dikit karena nggak banyak gerak. Kecuali kalau memang saya banyak gerak, ya oke lah ngikutin kan seperti itu ya. Makan ayam ya yang kecil-kecil aja, seperti itu. Insya Allah kalau kolesterol hanya itu. Jadi orangnya biasanya kaku, ngeyelan, berani, seperti itu awalnya begitu. Nah, caranya, nah ini kan sudah saya ceritain nih, ada kaku, ngeyelan, arogan dan sebagainya. Ini kolesterol muncul. Mohon ampunlah di titik tadi, kekakuan. Ya Allah, jika aku selama ini orangnya kaku, emosional, tidak mau menerima pendapat suamiku atau tidak mau menerima pendapat istriku atau orang lain, jika itu dosa, ampuni dosa-dosaku. Terus ulangi. Insya Allah nanti beberapa hari kolesterol turun kok, nggak lama insya Allah itu. Tapi kemudian mulai perilaku dirubah. Ya, seperti bapak tadi, kalau anaknya ngeyel didoain, seperti tadi, mohon ampunan. Nanti ditunggu biar anaknya berani, biarin nanti suatu ketika kalau ayahnya memang sungguh-sungguh dia itu berubah, dia sudah tahu dan berubah, tinggal dosa-dosa lama ini kan nggak pernah dimohonkan ampun biasanya. Karena tahajudnya itu biasanya disuruh minta dunia. Jadi dia lupa kalau mohon ampun kalau sholat hanya 3 kali. Kan gitu, padahal mohon ampun itu banyak setiap saat. Kita salah bicara, kita salah berpikir, suuzon maksudnya ya. Kemudian dari gestur kita terhadap orang tidak suka, itu kan kelihatan nggak suka, seperti itu. Ya kan? Kemudian melamun yang dulu-dulu terjadi dilamunkan lagi. maksudnya supaya apa tuh, Ustaz? Ya supaya teringat lagi gitu. Terulang lagi padahal salah, terulang lagi. Seperti itu. Jadi itu kan ya salah ya. Nah, ini harus dimohonkan ampunan semuanya. Jadi mohon ampun itu tidak sekedar hanya cuma astagfirullahaladzim, tapi kalimat dengan kalimat yang jelas. Ya Allah, jika anakku kurang ajar, berani dengan orang tua, ini, jika itu dari dosa-dosaku dulu ya Allah yang aku lakukan sejak akil balik hingga saat ini, di mana aku juga dulu berani dengan orang tuaku, kan sama itu prosesnya sebenarnya. Jadi ujian orang tua itu dari anak itu salah satunya, bukan terus anaknya diambil taruh pesantren, ya nggak bisa. Dan dia pasti punya seperti itu. Makanya kenapa banyak pejabat-pejabat yang kelihatannya itu sholat Jumat aktif, sholatnya tertib, ya korupsi ya begitu itu, karena memang dia sekolahin pinter ya begitu itu, sekolahin pinter, bukan sekolah yang kenal dengan Allah Ta'ala, kan seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagaimana menyelesaikan kolesterol dengan ringan di hadapan Allah Ta'ala, mohon ampun dan berubah. Jadilah seseorang hamba Allah yang lembut bicara, tidak emosional, tidak kaku, tidak merasa benar. Kalau disalahkan sama orang, ingat, oh ini ujian saya, iya ditunggu aja, dibiarin aja disalahin sama orang, nggak apa-apa kok. Wong kita dengar kayaknya saya insya Allah nggak salah, dia aja yang merasa dirinya benar, ya sudah diem aja, nggak apa-apa. Nanti kan biar malaikat-malaikat Allah itu melakukan terhadap mereka dan melakukan sesuatu kepada kita. Apa? Termasuk amal solehnya, kalau dia punya diberikan kepada kita. Kalau dia tidak punya amal soleh ya karena merasa pintar terus kan, ujub, riak, sombong kan, jadi amal soleh hilang semua. Dosa kita diberikan kepada dia. Itu kan enak ya. Jadi tidak melakukan suatu kegiatan ibadah tapi dapat pahala, dosa kita dihilangkan. Itu cara-cara Allah, itu cara-cara Rasul untuk menyelesaikan masalah sehari-hari secara Islami, insya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa
mengaplikasikan ya, Ji. Amin, amin, amin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, begitu detail dan gamblang sekali penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai kolesterol, atau secara fisik tanda-tandanya itu sering kesemutan di tangan atau di kaki. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan kita aplikasikan juga, termasuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan juga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.